Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu bersama di The Durian Park, juga dalam rangka menyambung, menjajaki sekaligus silaturahmi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang sudah membuat program untuk pengabdian masyarakat di wilayah Segunung, di wilayah Wonosalam, yang ikon 2 tahun terakhir ini ada di The Durian Park yang dipimpin oleh Ustadz Yusron Aminullah. Tepuk tangan untuk Ustadz Yusron. Terima kasih karena wis disuguhi konsumsi mulai nasi jagung sampai pada durian. Kemudian alhamdulillah acara hari ini di tengah kesibukan, beliau ternyata sempat juga hadir di The Durian Park, yaitu Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, PhD. Assalamualaikum, Prof. Mic-nya harus dipegang, Prof. Harus dipegang saja, Prof. Jadi berserta keluarga. Beliau berserta keluarga karena hari ini juga harus lanjut ke Lumajang. Satu kehormatan bagi kita semuanya bisa terawuhan Profesor Badri Munir Sukoco. Untuk itu tidak salah kalau Ustadz Yusron langsung gak sepanduk no ngarep iku ya. Buat kaget istri saya. Jadi kemudian kita dihadiri juga Prof. Panca. Ini Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Wakil Direktur 2, pokoknya urusan tagihan, Mas. Jadi urusan keuangan, andai saja di sini konsumsinya ono tagihan, itu langsung kita ke Prof. Panca. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga beliau sehat dan didampingi juga keluarga. Dan ternyata antara Prof. Panca dan Ustadz Yusron ternyata sudah ada hubungan panjang selama ini. Nah, melalui kekeluargaan, baik hubungan gelap maupun hubungan terang ya. Dan hari ini terang. Kemudian hadir juga Ketua Badan Pengawas Kebun Binatang Surabaya, Insinyur Kristomo MSI. Assalamualaikum, Cak Kris. Waalaikumsalam. Teman setia. Teman setia yang mendampingi, pokoknya ada keluyuran kita didampingi. Nah, hari ini karena Prof. Badri ini ada agenda lain, kita ingin mendapatkan wawasan. Setelah melihat suasana The Durian Park, Prof. Badri, gunung-gunung apalagi di balik panjenengan, nanti mudah-mudahan liputan TV-nya bagus ini, podcastnya ya. Itu tumbuhnya luar biasa sejak 2 tahun terakhir. Bagaimana ekosistem ya, usaha masyarakat yang tumbuh, bangkit, mulai perkebunan dan petani-petani duren. Di sini apa mana Ustadz Yusron? Ono cengkeh, avokat, salak, coklat. Kopi yang paling banyak, kopi. Nah, kopi. Dulu itu ngomong Wonosalam pasti orang ngomong cengkeh, dan kemudian harga runtuh, dan sekarang rakyat kemudian bangkit. Kalau melihat fenomena semacam ini, bagaimana Prof. Badri bisa menjelaskan menjadi konsep ke depan yang berkelanjutan agar usaha-usaha semacam ini juga merembet ke daerah-daerah yang lain, atau isu startup saya kira muncul lah, Prof. Ono isu-isu startup gitu. Dan bagaimana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga kemudian bisa juga kumpul di istilah kalau di sini kampus alam. Gitu ya, ini kampus alam itu. Monggo Prof, dipersilakan Prof. Badri, pokoknya sak suwe-suwene sampai jenengan habis urusan konsepnya. Melanjutkan perjalanan karena ini langsung liputannya khusus. Monggo Prof. Oke, terima kasih Prof. Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu yang saya hormati Yai Yusron Aminullah sebagai penggagas dan pemilik The Durian Park, dan tentu jajaran pimpinan Sekolah Pasca, ada Ibu Wadi II, Prof. Panca, Prof. Jojo, beserta tim dari
Kebun Binatang Pak Kristomo, terus ada juga dari Nganjuk ada beritajatim.com Cak Lugi gitu. Dan tentunya staf Pasca ya, khususnya yang digital media. Ini sebuah kehormatan buat kami untuk berkunjung di sini dan melihat percontohan bagaimana Kiai Yusron ini membangkitkan perekonomian di daerah Wonosalam dengan konsep yang cukup komprehensif lah kalau menurut saya. Kalau kita lihat memang banyak daerah wisata yang berkembang di Jawa Timur. Salah satu contoh sukses adalah Batu. Memang. Batu berkembang mulai tahun 80 masih ada Selekta, terus kemudian 90 masih ada Jatim Park pertama, kayaknya masih nggak begitu ramai. Tapi begitu banyak melibatkan pihak dengan membuat ekosistem di Batu, terus akhirnya ya seperti yang sekarang. Batu akhirnya bisa berkembang sukses dan bahkan kalau dari sisi pariwisata mengalahkan Malang sebenarnya. Padahal dulu Malang cukup dominan sebenarnya. Nah, contoh yang kedua adalah Banyuwangi. Hanya dalam waktu 10 tahun, Bupati Banyuwangi mampu menggerakkan semua stakeholder membuat ekosistem pariwisata di sana. Dan itu cukup sukses juga. Dan saya yakin ketika middle income class ini makin banyak di Indonesia, saat ini ada 52 juta orang yang bermiddle income class. Proyeksinya setelah COVID-19 ini, harusnya middle income class ini akan berkembang hampir 70-an juta. Nah, orang yang punya spending antara 3,5 sampai 5 juta itu akan cukup besar. Dan mereka biasanya kebutuhan tersiernya itu butuh lah. Kalau ke luar negeri lagi susah, ya, saat ini kalau ke Amerika juga tidak bisa, ke umroh juga susah gitu karena ada pembatasan gitu. Dan seterusnya pasti mereka akan mencari lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah sekitar yang tidak membutuhkan tes PCR dan tidak membutuhkan segala macam persyaratan itu. Dan itu adalah peluang besar bagi daerah-daerah wisata yang memang sudah jelas konsepnya. Nah, tentu yang tadi saya sampaikan ada Banyuwangi, ada Batu. Di sekitaran kita juga ada Pacet sama Trawas, tapi menurut saya Pacet sama Trawas itu mungkin konsepnya tidak begitu clear. Apakah mereka mau dibawa ke agrowisata atau mau dibuat yang model wisata keluarga seperti Batu atau seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Wonosalam ini dengan lokasi yang ada di Jombang, tentu nanti bisa bekerjasama dengan wisata-wisata ziarah Islam ya, karena di sini gitu, banyak ya wisata religius, banyak lokasi yang cukup menjanjikan dan segmennya pasti jelas gitu. Orang middle income class yang memang punya keterkaitan budaya dengan sejarah Islam, khususnya yang NU dan seterusnya, terus kemudian bisa setelah ziarah terus dibawa tertirah ke sini dan seterusnya. Nah, pesantren juga ada, Bro. Wah, pesantren banyak sekali, ya. Lupa saya, ada yang lulusan pesantren juga. Pesantren Jombang. Itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya nanti bisa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jombang, bagaimana yang saya tulis di beberapa media massa, kalau ekosistem ini penting. Di ekosistem itu pasti ada peran dari pemerintah daerah, tentu upaya dari Kiai Yusron dengan membuat dedurian park ini luar biasa. Tapi butuh support dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten, dan tentunya DPRD juga. Karena kita harus menyajikan misalnya nih gambaran yang cukup menarik bahwa dengan kehadiran dedurian park dan teman-temannya yang sejenis dan saling melengkapi. Maksudnya tidak hanya dedurian park terus nanti ada yang ngopi, ada 10 ya pusing semua. Pasti nanti price war terus bisa kolaps bareng-bareng. Tapi kalau ada satu yang konsepnya agrowisata untuk taman anak-anak, yang satunya lagi mungkin mengembangkan yang lain, bisa petik buah di sana secara real gitu, pas panen raya dan seterusnya, terus kemudian anak-anaknya dibawa ke sini, jadi saling mengisi gitu. Itu insya Allah akan jadi bagus. Ini juga bisa petik durian, Bro. Oh, iya. Iya. Petik durian. Nah, kalau durian itu kan paling musimnya hanya Februari, Maret, April. Nah,
Kemudian yang sisa bulannya itu masih kosong. Itu mungkin perlu dibuat buah yang lain dari dari kebun yang lain. Saya nggak tahu, manggis gitu. Tapi tetap anak-anaknya mainnya di Durian Park. Jadi saling mengisi. Dan tentu butuh support dari pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan. Misalnya nih, saya nggak tahu apakah dimungkinkan ketika pemerintah daerah itu membuat peraturan bagi semua pihak swasta yang akan mengembangkan Wonosalam Agrowisata Park diberikan kebebasan pajak daerah selama 3 tahun. Misalnya. Itu juga cukup menarik. Misalnya bisa disampaikan ke beliau. Karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah Wonosalam. Contoh yang paling menarik adalah yang si Banyuwangi, ketika hanya dalam waktu 10 tahun GDP per kapitanya masyarakat Banyuwangi itu naik 2 kali lipat. Padahal ini daerah yang dulunya tidak begitu menjanjikan dari sisi ekonomi, hanya jadi lewatan aja orang yang mau ke Bali ternyata bisa sukses. Nah, fasilitas-fasilitas apalagi yang mau ditawarkan ke Pemda sambil menjanjikan bahwa nanti ada peningkatan ekonomi rakyat di daerah Wonosalam itu pasti panjenengan semua pebisnis yang lebih paham. Tentu universitas bisa menjembatani. Ada kajian yang lebih akademis yang bisa meyakinkan para stakeholder khususnya yang di pemerintah, baik yang eksekutif maupun legislatif. Tentu yang legislatif perlu dikawal bagaimana membuat undang-undangnya, peraturan daerahnya yang cukup bisa menumbuh kembangkan ekosistem pariwisata agrowisata di sini. Ya, kalau peran kampus tadi kan kehadiran Prof. Badri ini sudah legitimasi ini nanti. Ya. Kan kira-kira dari pihak sekolah pasca yang bisa dikolaborasikan gimana, Prof? Kalau menurut saya teman-teman dari MSHP ini cukup menarik untuk dijadikan laboratorium, Prof. Jojo. Maksudnya kira-kira peraturan apa yang membuat pembangunan ekowisata, agrowisata, ekosistem agrowisata di Wonosalam ini bisa berkembang. Nah, itu nanti jadi raperda. Raperdanya yang diajukan oleh teman-teman dari MSHP itu bisa dikawal dari situ. Kalau yang dari sisi industri kreatif tentu magister yang baru yang kami dirikan, ya Yusron, di sana memang untuk industri kreatif ini saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Pemkab Gresik. Kemarin saya dengar diskusi dengan calon KPS Pak Iga, mereka mau mengembangkan wilayah Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Sudah ada 3D-nya, kemudian mereka juga sudah siap dengan websitenya, terus ada museumnya, kemudian ada narasinya. Sejak kapan Maulana Malik Ibrahim ini ada di sana, ada story-nya. Orang itu akan tertarik datang ketika ada story misalnya ternyata Maulana Malik Ibrahim ini yang nanti ke Sunan Ampel dan macam-macamnya. Nah, itu yang cukup menarik dan orang jadi tahu kalau orang mau ziarah siapa sih yang pertama membawa agama Islam di daerah Jawa, pasti salah satunya ya pasti ke Gresik. Iya. Karena Gresik saat ini sudah tidak bisa mengandalkan lagi dari industri gitu, karena industri utamanya sudah pindah ke Tuban, kemudian yang lain-lain masih kecil, dan Gresik perlu membuat lokomotif baru. Gitu. Lokomotif apa? Lokomotif industri kreatif tadi dalam bentuk wisata, tapi wisata religi. Nah, di wisata religi tadi sudah diatur, kita coba diskusi dengan KPS Magister Industri Kreatif itu, ada souvenir, ada makanan-makanan khas, makanan Sunan itu dulu itu seperti apa gitu. Makanan-makanan tradisional yang mungkin selama ini hanya nasi kerawu, tapi mungkin dulu Sunan itu makannya apa gitu yang kita nggak tahu juga gitu. Nah, itu perlu dibangun terus dibuatkan story, pasti orang akan tertarik untuk hadir di sana. Nah, kalau program itu tadi dikaitkan dengan pengembangan kawasan Wonosalam dan The Durian Park ini, Prof. Nah, balik lagi, ini kontribusi dari Magister Industri Kreatif. Kira-kira topik apa yang mau dibawa untuk daerah Wonosalam? Kalau yang tadi kan Maulana Malik Ibrahim jelas wisata religi yang sangat kental di situ. Untuk yang Wonosalam, untuk agrowisata sudah tepat. Tapi bagaimana mensinergikan antara daerah Jombang yang banyak wisata religinya dengan di sini. Jadi kalau sudah selesai
melakukan Ziarah. aktivitas ziarah bisa tertira di sini atau balikannya. Itu yang mungkin butuh diskusi mendalam tentunya untuk mengembangkan hal itu. Dan sekolah pasca saya yakin SDM yang ada kan bisa memberikan fasilitasi gratis kan Prof ya. Apalagi saling mengisi lah. Saling mengisi. Kemudian gini Prof, jenengan ini kan olahraganya boxing. Nah sekalian biar diketahui ini ya. Nah karena olahraganya boxing, tentu setiap uppercut kayak setiap tendangan atau setiap tinjunya itu adalah energi ke depan untuk memotivasi. Nah kok milih olahraga itu, apa relevansinya kemudian dengan pengembangan sekolah pasca yang bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Ini penting. Mumpung podcastnya di luar. Tidak terlalu akademis, nggak apa-apa. Ya, masalah pilihan olahraga itu ya, pasti saya yakin bahwa konsep pendidikan yang karena waktu itu saya S2 S3 di Taiwan, itu konsepnya cukup menarik buat saya. Ada olah pikiran, olah rasa, sama olahraga. Jadi kalau olah pikiran pasti belajar ya, belajar, ujian dan seterusnya. Nulis paper itu olah pikiran. Terus kemudian olah rasa, ya seni ya. Seni tidak hanya musik, tidak hanya nonton film, segala macam hal yang membuat kita jadi perasaan kita jadi terbangkitkan. Dan yang terakhir adalah olahraga tadi. Kita mungkin punya olah pemikiran yang bagus gitu. Kemudian olah rasanya bagus. Tapi kalau fisiknya nggak bagus, itu juga katanya Confucius sebagai salah satu founder dari Cina yang mengatakan bahwa untuk manusia sempurna itu harus imbang dari olahraga, olah rasa sama olah pikiran tadi. Terus yang kedua, jadi triolah ya ini. Triolah. Olah rasa, olah pikir, olahraga. Rumus ini kepengen sukses harus triolah. Tepuk tangan. Kemudian ketika sebelum pandemi sebenarnya itu saya coba olahraga bareng ya, diajak istri. Tapi kan istri nggak sampai di gini kan, Prof? Pasti kalah saya gitu. ngaku kalah. Nggak apa-apa. Saya lihat juga beberapa rekan yang sebelum waktunya kok sudah turun kualitas fisiknya. Mungkin kebanyakan olah pikir gitu. Atau mungkin kebanyakan olah rasa gitu. Sehingga olah pikirnya kurang. Akhirnya males gitu. Terus beberapa kali dalam setahun awal tahun lalu itu sering mengunjungi sahabat yang sedang sakit dan seterusnya. Terus kita juga melakukan refleksi diri apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita terhindar lah gitu dari situ. Sehingga kita coba nyari kegiatan yang fun, terus pada yang sama juga healthy gitu. Nah, Thai boxing bukan sesuatu yang berat sebenarnya, cuman ya having fun aja gitu. Lama-lama jadi menikmati. Menikmati, dan Ibu tendangannya mantap kan ini. Ya, mantap gitu. Jadi luar biasa. 30 menit tidak terasa ternyata. Saya ngelihat jam terus ini. Jadi saya memperhatikan betul, dan karena beliau ini urusannya olah pikir di kampus penting. Jadi alhamdulillah telah hadir di sini Prof. Alumni tapi juga masih mahasiswa di Universitas Airlangga, jurusannya memang hubungan internasional. Dia sudah ngarang buku dan ingin mempersembahkan ini kepada Prof. Badri. Ini putra dari Pak Kris dan dosen di UPN. Ini. Tapi alumni UNER. Ini alumni UNER. Mau ngasih hadiah kepada Prof. Badri, Prof. Panca, Prof. Nah, kita semua ya nanti kita foto bersama pegang buku ini. Nah, kemudian pada Prof. Panca, silakan, nak, itu ya. Nah, foto ini bareng.
Nah, kemudian Ustadz Yusron. Kemudian Kepala Badan Pengawas KBS, bukan Bapak Kristomo, bukan. Kepala Badan Pengawas KBS. Insya Allah. Terus aja lali karo moderator, aja sembrono. Kan mau jalur geser profesor. Jadi profesor. Nah, gajinya sama itu loh. Poros maritim dulu. Oh ya. Jadi karena Prof. Badri Munir Sukoco ini di samping seorang akademikus, sekaligus religius dan khutbah Jumat selalu di UNER. Dan beliau harus mengawal pernikahan ponaannya. Lamaran dari keluarga besar biasa, kalau kakak minta, teko lu rek nalu Lumajang, walaupun profesor teko. Ngono teko ya. Jadi kami ucapkan selamat jalan ke Lumajang, Prof. Selamat sampai tujuan dan jangan lupa besok jam 8 kita rapat kerja. Jam 7 beliau juga akan tampil di Radio Suara Sidoarjo sekaligus LPPL Jawa Timur bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi dijogo Bu kesehatannya. Tapi tendangan nanti malam juga tetap boleh tendangannya. Monggo. Nggih. Nggih. Matur nuwun, hati-hati semua, nggih. Sampai ketemu nggih. Nah, sekarang langsung tempatnya Prof. Badri diduduki oleh Cak Luki. Wes longgore nih. Dan di tengah-tengah Cak Luki adalah utusan salah satu kota sejuk. Sapa sing ndok tengah kene? Kota sejuk. Nah. Kota sejuk di Ustadz Yusron. Nah, oke. Jadi itu tadi beberapa konsep yang ditawarkan oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan itu adalah komitmen kita bersama. Kalau Universitas Airlangga insya Allah dengan The Durian Park sudah kerja mulai gurung lahir. Kita sudah saling menyapa dan beberapa fakultas ke depan juga akan menempatkan pengabdian masyarakat di sini. Dan insya Allah di Sekolah Pasca Sarjana tahun ini. Dan tadi pagi atau kemarin Pak Yusron sudah Ustadz, dikontak oleh teman dari Pasca ya, dan tanda tangan kesepakatan ditempati untuk pengabdian masyarakat, termasuk di Kota Sejuk Nganjuk. Kami juga sudah menugaskan tim untuk komunikasi, dan melihat situasi semacam ini itu bukti bahwa Sekolah Pasca turut peduli kepada siapapun yang ingin berkreasi. Dan hal itu Prof. Panca mempersiapkan pengalokasian anggaran itu di sini semua. Di sini semua. Nah, apalagi juga Prof. Panca ini backgroundnya adalah dokter, apalagi dokter hewan. Dan sebenarnya Sekolah Pasca juga ingin mendirikan itu, dan beberapa jaringan para peternak di Jawa Timur sudah menjalin, cuma berdiri nih programnya diundur dhisik. Nah sekarang Prof. Panca, itu kalau kami di Sekolah Pasca senantiasa manggil bunda kita bersama ini, melihat pengembangan kawasan ini Prof, dan keberpihakan Sekolah Pasca akhirnya kok pengen Pengmas di sini, pengen turut mengembangkan juga bahkan di Kota Sejuk Nganjuk. Kira-kira yang melatar belakangi semua itu apa Prof? Nggih, monggo Prof.
Prof Jojo ini terkenalnya. Ya, syukur alhamdulillah saya bisa main dolan di sini, ketemu dengan Ustadz Yusron, bapak-bapak sekalian yang sangat bisa bekerja sama nantinya dengan Pasca. Dan kalau saya lihat di wisata ini, di Durian Park ini kan lokasinya cukup besar gitu ya. Kalau saya ini kan memang orang dokter hewan ya, jadi pemikirannya juga pemikiran mungkin perlu wisata edukasi untuk anak-anak gitu ya. Mungkin satu saat ada pembentukan atau dibuat suatu peternakan sapi perah yang saya rasa di sini untuk sumber air, kemudian pakan hijauan cukup banyak gitu ya. Dan itu sangat-sangat bagus untuk wisata edukasi untuk anak-anak. Jadi dimulai dari nanti bagaimana cara memerah susu. Kemudian bagaimana proses. Cekak ngombe susu tuh Prof ya, ngerti perah kok merah susu. Ya, jadi saya lihat waktu saya di Bandung itu juga pernah itu untuk anak-anak kecil juga. Artinya langsung dikenalkan kepada ternak gitu ya, utamanya pada sapi. Tapi memang di sini butuh nanti konsep-konsepnya juga perlu pemikiran dari para ilmuwan gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan UNER. Kalau bidang peternakan dan kesehatan hewan nanti di Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau bidang untuk manajemennya mungkin dari Pasca juga ada ya, dari PSDM gitu ya. Kemudian dari Fakultas Ekonomi untuk ini memang ada kolaborasi untuk bisa menggiatkan kegiatan itu. Jadi tidak hanya untuk wisata bermain, tetapi mungkin juga wisata edukasi untuk pengenalan bagaimana proses mulai dari proses pemerahan, pengolahan, kemudian sampai nanti bisa dikonsumsi. Tapi tadi Bunda kok langsung tertarik gini, Prof. Masuk sini langsung gini. Mas, Pak Jojo, saya itu ingin malah sama keluarga itu liburan di sini. Karena anggota keluarga saya itu 50. Kayaknya ini villanya ada 5. Jadi satu villa itu untuk 10. Kok langsung tertarik ingin liburan di sini? Berarti cocok nih. Gimana itu, Prof? Iya, betul. Jadi kami mungkin Ustadz Yusron ini mungkin perso ya. Bapak saya itu memang merupakan sekarang tinggal satu-satunya keturunan dari Mulyo Sudirjo gitu ya, yang masih ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sekarang yuswanya sudah 95 gitu. Alhamdulillah. Ini keluarga kan mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau kumpul di Surabaya, ada kegiatan di Surabaya ya pasti Bapak Ibu itu ya mesti ada. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu itu putranya 6. Kemudian cucu-cucu dan cicit-cicitnya pokoknya semuanya bisa jadi 52 sekarang. Nah, kalau saya mesti biasanya pada akhir tahun Bapak Ibu itu kan ulang tahun perkawinannya Desember ya. 26 Desember gitu ya. Jadi biasanya kita mesti mengadakan kegiatan. Tapi karena sudah 2 tahun ini beliau berdua sudah agak susah ya untuk berjalan. Beliau mesti harus pakai kursi roda, jadi sudah tidak pernah ke mana-mana gitu. Tapi kalau diajak main gitu senang gitu ya. Cuman kan gini posisinya kan memang agak naik turun gitu ya, agak naik turun. Jadi agak susah gitu. Tapi untuk keluarga kami juga sering gitu ya berkumpul. Ya, jadi tapi setelah melihat ruangan, ini cocok ini untuk kumpul-kumpul. Ini tadi kakak saya telepon, oh iya takokno berapa itu kalau sampai langsung berapa ini. Jadi karena Ustadz Yusron, berapa ini ada 2 kemungkinan. Berapa nginep di villa dan berapa harga kafling. Nah, kan. Nah, hari untuk itu
rencana pengembangan semacam ini kan testimoni langsung. Tamu perdana langsung tertarik, termasuk ingin menikmati bersama keluarga. Berarti konsep yang dikembangkan oleh Ustadz Yusron selama ini kan mengena di hati umat ini. Betul. Mengena di hati umat ini. Gimana Pak Yusron selama ini, Mas Yusron itu mimpi-mimpinya sampai merealisirnya semacam ini, dan apalagi ini dihadiri oleh dulur-dulur dari Kota Sejuk, komunitas sejarah Nganjuk, yang juga mau mengembangkan desa wisata biar bisa menginspirasi. Channel syutingan sing lengkap. Ustadz Yusron omongane ya. Nah, itu di syuting pas masuk, monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Badri, Prof. Panca, Prof. Parto, dan Pak Kris, dan Mas Luki, dan teman-teman dari Nganjuk. Alhamdulillah siang ini bisa bersilaturahmi di ruangan ini. Ini ruang baru, belum pernah dipakai untuk yang resmi karena memang belum finish ya, belum finish. Tapi hari ini karena teman-teman dari UNER tadi memilih di sini, sudah saya siapkan tempat di atas tapi memilih di sini, akhirnya kita pakai di sini. Alhamdulillah, pertama saya mau merespon Prof. Badri tadi pertama bahwa memang kita harus melakukan langkah-langkah untuk bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat. Dan tidak boleh kita sebagai pengusaha atau sebagai pelopor kemudian memikirkan diri sendiri. Maka ketika kami bersama teman-teman Muslim yang gabung di sini, itu pertama yang kita lakukan adalah kita menginginkan menjadi semacam inti, Bu. Kemudian ada plasma. Jadi kita ini rencananya bikin inti kira-kira sekitar 10 hektar ya. Sekarang masih 6 ya 10 sampai 20 hektar. Plasmanya adalah masyarakat untuk tanaman ya, untuk tanaman. Jadi untuk durian itu kami sudah ngordinir seluruh masyarakat Wonosalam yang punya kebun, itu hari ini tercatat sekitar 100 hektar. Kemudian kita inti, itu kira-kira 10 hektar ya. Sehingga nanti inti ini menjadi pemandu bagi pada teman-teman yang di masyarakat luas. Nah, kemudian disambut bagus oleh Prof. Nyoman waktu itu ketika saya ke UNER, kemudian menugasi timnya ke sini, sudah melakukan langsung langkah kerjasama dengan teman-teman UNER untuk pertama kali adalah pembinaan terhadap seluruh petani durian di sini. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan di sini, bahkan bantuan produksi pupuk dari teman-teman UNER sudah beredar di masyarakat Wonosalam. Kita training di sini 1 hari, petani kemudian langsung membawa produksi pupuk cairnya untuk masyarakat. Sudah berlangsung 2 kali di sini. Jadi konkret teman-teman UNER sudah melakukan langkah untuk bagaimana kita ini bermanfaat untuk masyarakat. Itu pertama. Kedua, bahwa wisata ini adalah pendukung kalau kami, bukan utama. Pendukung daripada pengembangan kebunnya. Kenapa kok pendukung? Karena dengan adanya wisata ini kemudian ternyata punya nilai atau value yang sangat tinggi. Dulu tanah di sini murah, Bu, 65.000 per meter. Hari ini sudah tidak bisa di bawah 250. Dalam waktu 2 tahun sangat cepat berkembang di Wonosalam ini, sehingga itu membuat kami sebagai pengusaha, sebagai orang yang berusaha bersama-sama teman-teman ini memikirkan bahwa kalau kita olah benar sesuatu itu tidak akan ada kerugian. Ini pelajaran teman-teman Nganjuk. Tapi kalau tanah itu kita biarkan saja kosong atau kita tanami saja, pagarnya kemudian ditutup dengan gembok yang berkarat gitu ya kira-kira 10 tahun juga tidak akan berkembang tanah itu. Tapi dengan ada kawasan ini, ada hampir rutin 1 minggu di sini ada acara terus-menerus dari mana-mana, itu menjadikan peningkatan investasi tanah di sini. Itu pertama. Kemudian isinya, lantas durian pak isinya apa? Ibu tadi memberikan gambaran bagus. Kita sedang menyiapkan, Bu, ini ada kiriman kijang, sedang kita siapkan tempatnya. Ada kiriman kijang dari Bogor, ada 2 juga mau ditempatkan di sini. Kita sedang menyiapkan tempatnya. Ide Ibu tadi sapi ya, sapi perah mungkin juga kita lakukan. Cuman di sini memang kita bagi, Bu. Jadi durian pak itu di sini ada 4 usaha. Pertama kebun durian pak ini yang di belakang ini, depan adalah untuk wisata edukasi. Satu lagi khusus kebun bibit, Bu. Kita sedang menyiapkan 1 hektar untuk kebun bibit dan kebun bunga. Nah, Prof. Parto sama Bu Neneng ini termasuk salah satu ownernya, ya, itu ya. Ada kebun bibit sama kebun bunga. Di Wonosalam kota sana, pinggir sungai, itu ada kebun bibit sama kebun sungai. Terus ada kita siapkan untuk villa
Dan agrowisata yang besar yang di atas namanya Wonosalam City Park itu kita siapkan besar. Di atas itu juga 6 hektar sudah disiapkan. Dan ini tumbuh bersama. Terakhir kami barusan sebulan ini launching baru namanya Saida Estate di kota Wonosalam sana. Itu adalah area untuk satu area estate, ada villa, ada golfnya, ada wisatanya juga, ada kuda, ada lapangan tembak, memanah dan sebagainya. Jadi sinergi ini kota Mojokerto ini. Kota mana? Kota Wonosalam ini ya, Jombang ini. Jadi sinergi semuanya. Dan itu kita siapkan, Bu. Timnya berbeda-beda, tapi satu visi, satu itu. Saya kebetulan ada di antara 4 usaha itu. Tapi wisata-wisata di Wonosalam sekarang bertumbuh semua, Bu. Alhamdulillah tumbuh semua. Maka ketika Prof. Bupati bilang, religi itu sudah konkret kita lakukan. Jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan Gus Kikin, pimpinan Tebu Ireng sekarang, bahwa ada 1,5 juta 1 juta orang setiap tahun berkunjung ke makam Gus Dur. Itu 1 juta orang. Ini hanya pandemi karena ditutup ya. Tapi sebelum pandemi 1 juta orang setiap tahun datang ke makam Gus Dur. Itu tidak ada efeknya ke sini. Maka kemudian kita rapat kemarin sama Tebu Ireng beberapa kali rapat, kita sepakati bahkan nanti ada bis Damri yang sekarang dari dari mana Mojago ke sini, nanti ada jurusan dari Tebu Ireng ke sini. Jadi nanti kita akan bikin pos di sana untuk bagaimana nyambung antara Wonosalam dengan Tebu Ireng. Orang-orang yang di Wonosalam, yang di Tebu Ireng selama ini kesulitan tempat menginap, kami siapkan di sini. Nah itu sinerginya memang sudah kita lakukan. Sehingga kita berharap kehadiran wisata ini tidak saja berdampak positif bagi para pemiliknya, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat. Contohnya di sini, Bu, seluruh tenaga kerja hampir 90% orang sini. Artinya mereka nyaman di sini. Kemudian kalau ada makanan-makanan seperti ini, kadang-kadang kalau kita nggak mampu, sudah pasukan dapur kampung sangat banyak membantu kita. Sehingga berapapun orang datang itu kadang-kadang kita sering ada 3 kelas, Bu. Di sini ada, di sana ada, di 3 tempat itu nggak mampu tim dapur kami, maka kami bilang ada kami dirikan di sana namanya Kampung Adat Segunung, itu siap ngirim masakan ke sini, menu-menu desa itu. Jadi langsung sinergi semua, termasuk bunga ini juga kita siapin nanti bagaimana masyarakat itu supaya kayak batu gitu ya. Meskipun itu tidak mudah, karena ada hal-hal yang harus diubah mindsetnya, ada hal-hal yang harus sikap masyarakatnya. Makanya itu tidak mudah begitu saja dirubah. Itulah perlunya kita sinergi sama perguruan tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Perubahan pola pikir masyarakatnya, perubahan manajemennya, pendampingan kreatifnya tadi Prof. Badri ngomong, atau pendampingan manajemen keuangannya itu perlu dilakukan supaya mereka tahan lama. Hampir rata-rata teman-teman yang mendirikan wisata desa itu yang paling sulit adalah bertahan lama. Di sini ada beberapa sudah tutup, jadi paling bertahan 2 tahun. Lebih dari 2 tahun nggak mampu mereka. Nggak mampu karena cara bekerjanya masih tradisional dalam tanda petik. Nanti bisa kita diskusi lebih jauh. Harus ada pola-pola yang baru. Maaf Bu ya, Wonosalam ini kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan Batu. Orang kunjungan ke Wonosalam itu sedikit sekali. Satu hari, satu tempat bisa didatangi 500 orang, itu bagus. 1.000 orang bagus. Padahal kalau di Batu satu hari, satu tempat bisa 10.000 orang. Artinya berarti kecil. Maka saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya membentuk sama teman-teman Asosiasi Pariwisata Jombang, mengatakan bahwa tidak boleh hanya menunggu orang berkunjung. Kalau kita tidak kreatif, maaf, kami akhirnya berdampak memilih tidak melayani itu. Kita buka untuk umum, silakan orang datang, tapi tidak fokus itu. Fokusnya pada edukasi. Maka kami kemudian MOU dengan MKKS Surabaya, MOU kemarin dari MKKS Bojonegoro, teman-teman Lamongan ke sini semua, Gresik ke sini semua. Apa kita tempat ini kita jadikan semacam tempat edukasi, termasuk orang jenuh yang lagi viral. Ya. Harus disebut karena ini akan tayang, wong jenuh kan nonton kabeh, nonton kabeh. Jadi teman-teman jenuh yang sedang dapat rezeki melihatan itu kemarin 3 hari di sini menginap, 2 hari di sini menginap di sini. Kita ajak belajar bersama bagaimana punya uang banyak itu supaya kayak itu Pak Camatnya ngajak ke sini belajar ke kami untuk ayo diolah supaya mereka punya uang banyak itu tidak sampai sia-sia gitu ya. Dan alhamdulillah mereka positif, masih respon positif dan masih ingin belajar bahwa punya uang banyak itu juga
saya sederhana, uang banyak itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi musibah kan itu. Dan alhamdulillah Bu, jadi Prof, kita intinya di Duri Ampak ini merintis sesuatu yang jangka panjang. Tetapi kami Duri Ampak ini tidak mau sendirian. Kami punya mitra yang sangat banyak. Misalnya Duri Ampak ini sejak awal perusahaan ini punya namanya konsultan durian. Itu orang nomor 1 di Indonesia soal Duri Ampak, namanya Prof. Reza. Prof. Reza itu adalah orang yang ahli durian, ketua durian Nusantara ya, nomor 1 di Indonesia soal durian. Saya ajak ke notaris, Prof. Notaris, tanda tangan, Prof. Sebagai konsultan kami. 20 tahun. Oh, dia bahagia. Berarti Mas Yusron doain saya usianya masih 20 tahun lagi ya. Iya, Prof. Ya, bahagia akhirnya. Sekarang setiap bulan ke sini, tanggal 7 ke sini, mimpi kami. Karena kalau durian itu tidak dikelola, itu ya bertahun-tahun ya seperti ini, tidak akan ada pengelolaan. Bibitnya bagaimana, pupuknya bagaimana, kemudian itu harus ditata. Nah, termasuk duriannya Pak Christopher Belandi. Oh ya, Belandi. Jadi harus ditata, itu ada punya ahlinya. Kedua kita punya Mas Iman Supriyono, itu adalah konsultan perusahaan, SNF Consulting. Rutin sebulan sekali diskusi sama kami di sini manajemen, karena diingatkan seorang profesor member kami dari PP bahwa pola kebun yang bersama member ini itu rata-rata tidak bertahan lama. Karena ketika saya sudah dipanggil Allah duluan itu tiba-tiba rata-rata tutup, nggak ada yang teruskan. Maka kemudian kami manggil Mas Iman lah yang kemudian mendidik kami bagaimana leveling. Ada direkturnya, ada direktur operasional, ada general manager, ada manajer sampai bawah. Sekarang sudah ada 10 leveling. Dan alhamdulillah setahun ini sudah mulai jalan. Saya sudah tidak tahu pengeluaran banyak di sini. Saya sudah tahu tanya harga kamar berapa, sudah nggak tahu itu karena sudah ada yang ngurusin sendiri. Sudah rutin jalan, semua kegiatan sudah jalan. Saya sudah bisa jalan-jalan yang lain, bisa ngajak yang lain. Saya paling kontrol sebulan 2 kali, sekali. Tapi saya usahakan Sabtu Minggu kadang-kadang ke sini karena banyak tamu. Tapi intinya manajemen sudah jalan, Bu. Nah itu kunci dari Mas Iman. Jadi kalau nggak kita lakukan itu tidak bisa. Tapi kalau harga kamar itu tadi sekelas Profesor Universitas Airlangga kan yo kemampuan toh Mas? Sangat mampu. Nah, itu artinya terakhir jalan. Saya juga kerja sama UNER Bu untuk akuntan. Jadi kita akuntan publik kita adalah Pak Richard, alumnus UNER juga, orang lama tahun 70-an itu dia seorang akuntan senior. Juga memeriksa kita, jadi Pak sangat ketat pemeriksaan di sini. Jadi ketika akhir tahun ya saya nggak pusing-pusing apapun, sudah akuntan memberikan opini loh, kenyataannya begini, uangnya begini kan itu dia. Jadi kami sangat berhati-hati untuk itu, sehingga kita pengen jangka panjang. Maaf, kita harus nyiapin masa depan untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Sehingga saya sekarang sudah agaklah santai karena sudah berjalan, anak-anak sudah jalan. Jadi, ini di sini ada 27 karyawan. Gaji rata-rata sekitar 70 juta Bu, nggak banyak di sini. Untuk 27 karyawan itu sudah bisa hidup mereka, sudah bisa jalan dari nyewa kamar, dari kegiatan, training itu sudah bisa jalan. Sehingga kebun tidak terganggu. Kebun ini tetap hidup karena selama ini orang kebun nggak bisa hidup karena tidak ada biaya. Gimana biayanya? Kalau hasil kebun membiayai kebun tidak akan bisa. Itu sudah terjadi di mana-mana. Hasil kebun suruh biayai untuk kebun tidak akan mampu dia. Dari mana dia? Kebun 1 hektar minimal 2 orang, kalau standar kita 3 orang 1 hektar. Jadi kalau 6 hektar kan berarti kan minimal 9 orang yang rawat. 9 orang dari hasil kebun sayur apa nggak mampu, nggak akan ngatasi. Maka harus didukung ini, namanya wisata di depan ini, agroproperti ini mendukung kebun. Sehingga hari ini 9 karyawan kebun itu sudah include di depan, dibiayai oleh kegiatan-kegiatan. Jadi nggak terganggu Mas. Jadi kita yang punya kebunnya kebun aman, kebun kita aman. Apa mana sih wis lunas? Jadi di sini jawab Bu, memberikan jawaban bahwa sebenarnya berkebun dengan profesional, ditata dengan baik. Kunci utamanya adalah siapapun yang punya kebun di sini tidak akan pernah rugi dalam titik investasinya. Kenapa? Karena nilai investasinya nggak akan berubah. Tambah terus meningkat karena kita olah. Tapi kalau kebunnya dibiarkan ya investor kebunnya nggak akan dapat apa-apa. Jadi lamban. Apalagi kita berjamaah kan gitu Mas ya, berjamaah. Sering kumpul. Sopo ngerti antar jamaah lho ngamek mantu. Nah. Tapi kan jelas sing digoleki mantune kene iki wis seru rek iki duwe kebune ndok kene sehingga iki jaminane kebune ndok kene kok ndok kene. Lah ngono ya.
Jadi alhamdulillah ini apa yang gawa anak wedok nita iku. Sapa bae anu ngelek mantu. Ngono ya. Baik, terakhir Prof. Jadi saya Prof Anja nanti mungkin kalau kita bisa sinergi dengan Pasca, banyak hal kita lakukan termasuk dengan pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati sering ke sini sama kami baik. Beliau dukung sepenuhnya semua kegiatan kami dan kita terus sinergi untuk kemajuan Jombang ini. Dan saya alhamdulillah karena asli Jombang, tahu cara kerja orang Jombang, karakternya saya menjadi orang tua lah bagi semua teman-teman wisata di Jombang ini. Untuk apa? Untuk bersama-sama maju. Dan seperti Prof. Badri bilang, tidak boleh sama. Di sini beda-beda. Ada yang nyiapin kolam renang besar, ada yang lebih petik buah, ada yang nyiapin ini macam-macam. Jadi semua banyak hal sudah dilakukan oleh masing-masing teman. Dan ada Mas Jalal di sini. Mas Jalal ini Sekjen Asosiasi Pariwisata Jombang, Asparjo, yang mengatur lalu lintas. Jadi kita ini sering Bu, di sini maaf, misalnya ada teman-teman rombongan mobil klub di sini, 50 mobil mau masuk, terus anak-anak penjaga telepon, Pak ada 50 mau masuk, mau apa? Mau karaokean? Wah enggak bisa, dulu nggak bisa dipakai karaokean. Rekomendasi Mas Jalal, pindah ke tempat lain yang bisa di karaokean. Di sini tidak boleh, karena kalau karaokean pohonnya nanti protes kan ya. Di sini tidak boleh dangdutan. Untuk itu arek-arek mau lecak ketakon ngrubah selawatan. Ngono carane negur iku gak langsung aku yo anu. Kita sinergikan, jadi kita pindahkan ke tempat lain. Jadi masing-masing di sana ada apa, minta kita minta ruangan pertemuan, di sana tidak ada, pindah ke sini. Jadi kita sinerginya sudah bagus untuk Wonosalam ke depan. Dan kalau tadi misalnya UNER khususnya Pasca ini mau mitra, nanti kita banyak bisa kita lakukan untuk masyarakat. Tapi teman-teman MIPA UNER sudah sering di sini. Besok perpustakaan UNER mau ketemu saya juga kepala pustakaannya untuk kita, karena tanggal 6-7 di sini ada pelatihan otomasi perpustakaan se-Jawa Timur. Ada 40 peserta. Itu kebetulan ada Yayasan Ikro, saya juga Pak Parto sama teman-teman dirikan, itu mitra sama kita untuk pelatihan perpustakaan se-Jawa Timur. Besok 40 peserta sudah daftar selama 2 hari di sini. Itu otomasi perpustakaan. Jadi itu banyak hal kita lakukan terus. Kemarin rombongan dari teman-teman Forum TPM Jawa Timur juga ke sini, mau bikin literasi, mau macam-macam selama 1 tahun kita program. Engko mau Justron, arek-arek langsung Pak Parto kon yayasan barang dok ngene barang garai ketahui arek-arek engko garai ya. Pak Partonya ada di mana-mana, Bu. Terus akhirnya arek itu ngene, wis gak koyo ngumpul lho DDP ae. Kenapa? Oleh mantu ya iso. Nyunatno anak ndok kene ya enak, ya toh. Nah, kita senantiasa berbagi. Ya, jadi gitu Prof. Di sini intinya kekeluargaan sangat baik. Kita bisa mengubah, kemarin kira-kira sebulan yang lalu Mas Jalal ya, seluruh investor Jawa Timur diundang oleh Bupati di sini tempatnya Prof. Itu kita terangkan bahwa Wonosalam ini siap menerima investor dari manapun. Dan salah kalau ada pandangan bahwa orang Wonosalam itu nggak mau maju, malas, itu salah. Karena kami sudah membuktikan bahwa orang Wonosalam bisa bekerja. Orang Wonosalam bisa membuktikan bahwa mereka adalah pekerja keras, mereka adalah yang mau belajar, sehingga alhamdulillah kita membuktikan kru kita sangat banyak itu tetap aman sampai hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Dan di Wonosalam, Wono Alas salam damai. Jadi penuh kedamaian, maka bergabunglah. Ya. Insya Allah mulai loh langsung perpancar rundingan karo Bapak. Gak kaya tuku 5 kapling kaya. Soal rego iso didiskon, Bro. Loh, iki karena saya juga marketing di sini. Ya. Jadi alhamdulillah iso bisa ngumpul gitu ya. Apalagi nanti ditambahi. Kalau jenengan punya kebunnya di sini, otomatis langsung kebun jenengan sapi perah di sini. Nah, langsung kambing Ottawa ya. Nah, gitu. Nah, kira-kira dari perspektif Pak De Kristomo ini yang termasuk orang kebun binatang. Nah, ide-ide gini ini kan nyambung mestinya. Apalagi nanti terus kebun jenengan yang di sini itu gandeng karo kebunnya Prof Panca. Nanti untuk tengah-tengah langsung didirikan KBS mini. Nah, ya toh. Kira-kira hal-hal semacam ini kan positif Kak Kris. Ya, monggo Kak Kris. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof Panca, Ustadz Yusron, Prof Jojo, kalau saya manggilnya Cak Parto, saya juga pengawal pribadinya. Pak Luki, yang saya hormati, dulur-dulur
Kota Sejuk yang diwakili Mas Susilo, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tim dari Pasca UNER, nyambung tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Badri tadi, kemudian Prof. Panca memberikan wawasan-wawasan, kemudian Ustadz Yusron yang tadi menyampaikan konsep awal sampai berjalannya di DP. Pertama-tama saya matur nuwun Ustadz Yusron. Jadi ini juga bagi teman-teman khususnya sahabat-sahabat saya Kota Sejuk yang mungkin masih berinteraksi dengan pengelolaan hutan. Ini ada hal yang mendasar sebenarnya khususnya untuk anak-anakku ya, generasi muda. Ada ilmu mendasar tentang tata guna lahan. Yang mana sebenarnya hutan itu adalah paling atas teratanya. Kemudian perkebunan, pertanian, dan baru pemukiman. Nah, ini Ustadz Yusron kan sudah menerapkan itu. Artinya beliau membuat konsep tentang bagaimana membangun agrowisata yang dikembangkan dari perkebunan. Ini menyangga hutan-hutan di sekitar Wonosalam. Nah ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini kita siap terus ya, Prof. Jojo untuk mendukung, karena kita juga di sini makmumnya Ustadz Yusron. Jamaahnya. Yang kedua tadi kaitannya dengan pengembangan agrowisata, ini memang kami juga berharap banyak Prof. Panca nanti ke depan dan khususnya sekolah pasca untuk dikawal, karena ini bagian solusi. Karena jangan sampai yang sudah dikembangkan ke depan yang jadi program mungkin nasional ini tidak ada koridor-koridornya, koridor pelaksanaannya. Karena apa? Kami juga berharap bahwa hutan-hutan buah ini juga harus dibangun, meskipun dasarnya adalah perkebunan. Jangan sampai hutan dirubah fungsi menjadi fungsi lain. Ini nanti berat, apalagi Pulau Jawa yang sebagai penjaga ekosistem Pulau Jawa itu adalah hutan di Jawa ini. Nah, mudah-mudahan nanti gerakan-gerakan Kota Sejuk selain gerakan ekologis, tapi juga harus membangun kegiatan ekonomis. Karena idealisme tanpa logistik itu adalah nonsen. Karena idealisme tanpa logistik hanya di awang-awang. Nah, logistiknya harus kita bangun yang ramah lingkungan. Kebetulan kan ada, alhamdulillah tim Kota Sejuk ini kan dikawal oleh Al-Muharram Profesor Jojo ini yang penggiat lingkungan, dan saya mengikuti sudah lama dengan Prof. Jojo ini. Kemudian untuk Wonosalam tadi di DP khususnya, alhamdulillah Ustadz Yusron informasinya rencana dapat kiriman rusa 2. Ya. Nah, ini nanti bisa dikembangkan kalau ke depan nanti ada mini show, monggo nanti kita ikatkan untuk kerjasama dengan KBS nanti. Tim manajemen dari KBS nanti kita undang untuk ketemu panjenengan. Nah, justru tadi saya menarik, kemarin juga saya tawarkan kepada manajemen dari KBS untuk bagaimana. Dulu saya ingat di Mampang, daerah Mampang Perapatan itu ada stek rusa. Ini jangan kita takut untuk membuat itu. Selama aturan kita pegang, kita bekali dengan aturan. Karena setelah F2, turunan kedua, F3 ini kalau penangkaran, izinnya penangkaran bisa dijual belikan. Itu kalau penangkaran. Kalau lembaga konservasi beda. Makanya nanti kami kalau mengarah ke lembaga, artinya kerjasama di lembaga konservasi, ini mungkin bisa. Kalau di sini memang belum ada, mungkin ada satwa-satwa yang mungkin dirasakan oleh KBS ini juga sudah surplus di sana. Ya. Ini kan bisa jadi menjadi plasma KBS sebagai entitas lembaga konservasi. Ya, kan kaitannya ini juga nanti tadi Prof. Panca untuk edukasi.
Kemudian untuk Prof. Panca sebenarnya kami dengan Prof. Jojo ini sudah menyiapkan Prof. Jadi kemarin kami sudah dikejar-kejar, ini sudah diunggah. Monggo di Pondok Pesantren Pacet itu siap untuk dibimbing oleh tim dari UNER. Monggo, ini sudah kemarin sudah nyampaikan. Ya, siap. Nggih, mudah-mudahan. Monggo siap, nanti kami ikut ngawal kalau panjenengan ada waktu longgar untuk silaturahim ke Yai Muslih. Banyak Prof nanti jadi jaringan pondok yang sudah melakukan kegiatan seperti itu. Termasuk kami juga sudah mengajak pondok-pondok yang di tepi hutan itu untuk membuat laboratorium alam. Nah, mudah-mudahan dengan contoh di DDP ini harapan kami ini menjadi pondok pesantren alam yang modern. Karena kita banyak belajar di DDP ini. Nah, nanti pengembangan apa nanti kami sebagai bagian dari KBS siap, sebagai jamaahnya Ustadz Yusron harus selalu siap karena kita harus mengembangkan DDP supaya lebih maju karena apapun yang kita kembangkan ini adalah untuk semesta alam. Mungkin itu beberapa hal Cak Parto yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan. Sing penting KBS siap MOU. Ya. Dan nek ono generasi kedua ketiga sudah iso ditangkar di sini. Ya. Nah, nanti menu kita beragam. Wah, gitu ya. Nah, sinyal-sinyal semacam ini kan justru positif dan langsung dikawal juga oleh Prof. Panca yang pakar di bidang kedokteran hewan. Dan tentu saja secara publisitas kadang-kadang memang hal-hal begini belum mendapatkan tempat yang bagus Mas Luki ya. Untuk itu bagaimana peran media juga mengembangkan pokoknya setiap kreativitas rakyat di pedalaman. Saya melihatlah dengan Ustadz Yusron di kampung-kampung dan kemarin kami itu mulai duhur sampai asar. Ndok Mas Ramba Pak Bupati itu. Kalau mulai di syuting kegiatan ide. Jadi artinya di Jombang sendiri sedang tumbuh di setiap kampung kita itu kreativitas masyarakat semacam ini. Fenomena semacam ini, Mas Lugi, tentu harus ditangkap ya, apalagi jenengan sebagai orang media untuk memberikan apresiasi macam apa dan arah politik media kita itu kalau hal-hal semacam ini di mana tempatnya itu. Nah, monggo sekarang wilayah jenengan di situ. Ya. Terima kasih Prof. Jojo. Saya ini baru pertama kali manggil nama beliau dengan Prof. Jojo. Biasanya Cak Parto gitu kan. Tergantung tempatnya mau loh. Saya terus terang pertama-tama ingin mengucapkan puji syukur karena alhamdulillah berkunjung ke sini pas ada acara yang sangat luar biasa, ketemu Bapak Ibu yang luar biasa dan niatnya memang silaturahmi pada Mas Yusron karena sudah lama mimpi ke sini dan baru bisa ke sini. Nah, memang sekarang ini perlombaan di seluruh dunia itu adalah sebetulnya perlombaan menjadi destinasi. Nah, salah satu untuk menjadi daerah kunjungan itu kan tiap daerah harus punya sesuatu yang memang bisa menarik orang untuk datang. Karena kalau satu daerah itu kemudian tidak didatangi, tidak menjadi sebuah tempat yang menjanjikan sesuatu, maka dia memang tidak bisa tumbuh. Gitu. Tadi Prof. Badri Munir sudah menjelaskan satu contoh di Banyuwangi. Saya kebetulan masa kecil saya di Banyuwangi. Pulau Merah itu memang sudah ada mulai zaman saya kecil. Sebelum saya juga sudah ada. Dan memang sudah menjadi tempat wisata. Tetapi kan hanya wisata lokal. Tetapi begitu Mas Anas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunung Ijen mulai dulu ada. Ya kita masih kecil ya naik ke Gunung Ijen. Tapi bareng Nabi Adam ono ya. Iya betul. Enggak, maksudnya memang kemudian kreativitas dan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Mas Yusron itu yang saya pikir itu akan bisa menggerakkan Wonosalam dan Jombang menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengapa saya punya keyakinan seperti ini? Saya mau mencontohkan Pulau 9 di Sumeneb, Bapak.
itu seorang klebun, seorang kepala desa mengambil inisiatif untuk membangun pariwisata yang kemudian menggerakkan pulau itu dan kemudian menjadi lokomotif pariwisata di Sumeneb. Di Telangoh, di pantai utara Bangkalan, itu ada namanya Pantai Telangoh, Pasir Putih yang baru dibuka itu ketika pandemi ini. Jadi buka itu efektif ya sebetulnya 1 tahun ini. Tetapi sekarang tiap hari sudah dikunjungi 5.000 orang. Di Sabtu Minggu sudah luar biasa. Jadi kalau klebun-klebun aja punya level untuk menggerakkan industri pariwisata yang luar biasa, apalagi Mas Yusron itu kan. Karena Mas Yusron jaringannya sangat luar biasa, pengalamannya juga luar biasa, dan saya pikir apalagi mendapat dukungan dari banyak pihak, saya pikir Wonosalam yang mulai dulu kita kenal sebagai penghasil durian gitu, tetapi kalau kita ke sini tidak selalu ketemu durian enak atau bahkan tidak ketemu durian. Nah, ini kalau kemudian diorganisir akan memang menjadi luar biasa. Karena itu saya tadi mulai masuk merasakan ya mungkin saya satu saat saya bilang akan lebih sering ke sini karena sudah tahu jalannya ke sini. Ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Prof Jojo menjadi jamaahnya Alhamdulillah. Bismillah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi soal kijang. Mistik kijang atau apapun ya, itu mengingatkan saya pada sebuah restoran kecil di Honolulu. Bukan, di Singapura Pak. Ada namanya restoran Zam-Zam ya. Iya, Zam-Zam ya. Iya. Jadi di dekat masjid yang daerah ini Bugis Street itu, tapi dia bukan di Bugis Streetnya, saya namanya agak lupa. Tetapi salah satu menunya, Prof, yang sangat terkenal dan sangat dicari orang itu adalah kijang. Jadi biryani kijang itu luar biasa. Saya belum pernah nemu memang kecuali di restoran itu, di restoran Zam-Zam. Jadi dia persis di depan masjid Sultan apa namanya? Saya agak lupa. Di Singapura. Masjid yang pokoknya asalnya itu kurang lebih dari Bengkulu sebetulnya dulu. Bengkulen di daerah Bengkulen. Iya, di Bengkulen betul. Jadi kalau kemudian itu bisa dikembangkan, saya pikir itu mungkin satu-satunya ya di Indonesia ya. Dan itu bisa menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang luar biasa. Jadi hal kecil tetapi kemudian bisa memakai. Nah, media alhamdulillah, syukur alhamdulillah Prof, itu sebetulnya sedang memberi kesempatan untuk tumbuh terhadap kreativitas seperti ini. Kami sendiri setiap ulang tahun yang kita beri penghargaan itu justru inisiatif seperti ini. Jadi kita tidak pernah memberi penghargaan kepada pejabat, tetapi pejabat yang kita undang untuk memberi penghargaan kepada waktu itu misalnya kepala desa di ini Bu, bahkan bukan kepala desa, seorang TKI di namanya mengembangkan di daerah utara wilayah PHIWMU. Jadi di CSR-nya PHIWMU itu membangun sebuah taman edukasi mangrove. Yang menggerakkan itu hanya seorang mantan TKI Pak dan lulusan SMA. Tapi dia berapa puluh nama mangrove itu, nama latinnya pun dia hafal dan dia mengembangkan itu luar biasa. Nah itu yang saya undang, kita beri penghargaan mereka. Jadi kita, saya pikir sudah banyak media yang punya kesadaran yang sama dan Prof Jojo tidak sendirian dalam menjaga lingkungan hidup. Kita juga bersepakat untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz Yusron. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf, Prof, saya bukan profesor, jadi kalau ngomong ya memang agak isinya agak Tapi tokoh media Jawa Timur, tepuk tangan untuk Mas Luki ini ya. Tendun sudah diundang. Berita Jatim. Jadi beliau sudah langsung gini. Niate tok lho, niate untuk berjamaah di sini. Insya Allah, mulai kok langsung diformulir misalnya. Ya. Bareng sama Prof Panca. Lho kene biyen ngridit ya. Gak kroso Mas ya, hidup-hidup terus iso lunas. Mbok lah rezekiku mbok ae ono. Pokok diniati dhisik. Nah, dari desa iso berkembang kayak begini, saya yakin Kota Sejuk dengan 2 desa yang rencananya dikembangkan untuk menjadi desa wisata, Cak Sus, mesti jenengan kudu istiqomah belajar. Saiki gak keliling dhisik, tawaf dhisik iki. Tawaf rono nang ndi acara kita dibuntuti. Itu penting. Untuk apa? Semuanya pada akhirnya nanti ketemu jalannya.
Nah sekarang bagaimana persiapan panjenengan dan agenda ke depannya sehingga kita bisa bersinergi, dan saya yakin Ustadz Yusron nek kiai ku Mas ilmu sampean gurung jaluk disok. Ya dikekno, kok ono sing pelit-pelit iku. Iya toh? Heeh, nek kampus kadang-kadang kon gak iso melok kuliah rek gurung bayar ngono ya. Tapi kalau di sini gratis semua itu. Dari wong Belanda gratis ya. Gratis. Jadi untuk itu apa yang disiapkan Kota Sejuk dan kita ingin simak karena ini juga akan di-share di seluruh jaringan media Universitas Airlangga. Oh jadi dibuka topengnya, engko disemprot wong-wong kono dokter-dokter kabeh yang nonton ini. Ya. Untuk itu tetap dipakai. Nah, ngono ya, tetap dipakai. Taat pesan ibu. Nah, monggo Cak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Juju, Bapak Wistomo, Profesor Panca, Bapak Lugi dan Ustadz Yusron. Makasih kami kenalkan, nama saya Susilo, saya dari komunitas Kota Sejuk. Dan yang pertama kami sampaikan memang kami bersama Kota Sejuk ingin merintis desa wisata yang pertama ya adalah Sritik dan Mendosewu. Sritik dan Mendosewu, kenapa saya bidik yang di situ? Karena pertama ada salah satu yang kemarin tertarik oleh Dinas Pariwisata adalah peninggalan-peninggalan purba yang sudah didata oleh balai yang bersangkutan seperti BPSMP sama Balar Jogja dan kemarin Arkenas, dan sangat mendukung sekali kalau itu dijadikan wisata di tengah hutan. Tapi mohon maaf, tapi kawasannya kawasan hutan Bapak. Tapi memang potensi sekali binatang purba. Dan yang kedua adalah di situ adalah tingkat ekonominya sudah meningkat karena produksi porangnya sangat luar biasa Pak di daerah dua itu ya. Porangnya sangat luar biasa dan harganya signifikan. Bahkan kemarin ya banyak yang beli mobil mendadak sekarang dua desa itu dari hasil porang. Tapi sayang tidak dipertimbangkan masalah lingkungan. Karena saya melihat sendiri, jadi kemarin ya juga prihatin juga. Karena lereng-lereng begitu ditanami porang ada yang longsor. Belum Pak, belum. Jadi pembersihannya setelah hujan banyak yang airnya membawa tanah, terus banyak tanamannya yang nongol-nongol. Jadi nanti lama-lama juga bisa longsor. Nah, yang kemarin alhamdulillah bersama kita Kota Sejuk, kita setelah saya melihat seperti itu kita sangat prihatin sekali dan kita berusaha untuk istilahnya bagaimana memberi tanaman yang baik, yang cocok agar tanah itu tidak longsor. Terus untuk potensi yang di Mendosewu di situ juga ada peninggalan sejarah yang informasinya menhir ular Bapak. Bisa lihat di TV karena di situ ada menhir ular yang besar. Cuma ini masih dalam kajian oleh Balai Arkeologi Jogja Bapak. Itu peninggalan siapa? Terus ada prasasti yang sebesar tiang 12 itu gambar orang berdiri, dan itu informasi dari Balar itu adalah hanya ada 2 di Indonesia Bapak. 1 di Sulawesi, 1 di Nganjuk di desa mana itu Mendoase ya. Kalau di Sulawesi itu kan sampai 45.000 tahun yang lalu ya Luki itu. Jangan-jangan itu satu jaringan. Ya mudah-mudahan Bapak, karena di situ memang banyak peninggalan-peninggalan purba Bapak. Mulai dari binatang-binatang istilahnya gajah purba, harimau purba. Dan alhamdulillah teman-teman memanggil saya itu sang pengendus karena semua yang menemukan saya Bapak. Wah. Tepuk tangan untuk Cak Sus ini. Tapi ini bukan sombong Pak ini. Tapi itu menjaga menemukan, bukan makhluk purba loh ya. Nah, ya. Cak Sus. Jadi luar biasa kita ketemu Kota Sejuk, dan nanti insya Allah ya bulan-bulan ke depan, karena hari ini Kota Sejuk untuk dijadikan mitra untuk pengabdian masyarakat itu sore ini jam 4 itu wajib diupload di sistem komputer Universitas Airlangga. Jam 4 ini nanti. Ini arah-arah langsung masuk komputer kabeh. Dan saya menyaksikan Cak Sus ngomong itu langsung mendung teko. Gak ngerti ya mergo gambare iku mega mendung. Maskere lho mega mendung maskere. Untuk langsung mendung teko. Mumpung gurung udan rek, acara ini akan kita akhiri terlebih dahulu. Tapi ingat dan ikuti terus
di Sekolah Pasca Sarjana Channel melalui Airlangga Forum. Terima kasih pada The Durian Park, pada Kebun Binatang Surabaya, kepada Kota Sejuk dan Berita Jatim, bahwa acara hari ini adalah kolaborasi asli bagaimana Universitas Airlangga menjaring kinerja bersama masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.